Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liko Putri Aisyah Tamsil sebagai moderator. Saya Kayla Deli sebagai pemateri 1. Saya Zaira Safira sebagai pemateri 2. Saya Filia Begal Misi sebagai pemateri 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan sistem operasi MacOS. Latar belakang. Teknologi di dunia ini akan selalu berkembang dan tentu juga ilmu pengetahuan mengenai teknologi tersebut juga akan terus berkembang. Orang di zaman sekarang mungkin sudah harus diwajibkan untuk belajar teknologi untuk menghadapi perkembangan zaman agar tidak semakin tertinggal. Tentu, kita tidak mau tertinggal oleh perkembangan teknologi di era globalisasi ini. Berdasarkan latar belakang di atas, maka kami tertarik untuk mempelajari salah satu sistem operasi, yaitu macOS yang menjalankan setiap Mac. macOS pertama kali dirilis pada tahun 1984 oleh industri pengembangnya, yakni Apple Inc. Kala itu, sistem operasi ini dinamai Sistem 1 hingga macOS 9 yang kini dikenal sebagai macOS Classic. macOS awalnya berasal dari NeXT, yang merupakan perusahaan milik Steve Jobs setelah keluar dari Apple Inc. pada tahun 1985. Di tahun yang sama, NeXT berhasil mengembangkan dan merilis sistem operasi bernama NeXT Tab. Pada tahun 1990-an, Apple Inc. berniat untuk mengganti macOS Classic dengan membuat sebuah sistem operasi generasi baru. Sayangnya, saat itu terdapat cukup banyak kendala yang berujung pada pembatalan proyek pengembangannya. Selanjutnya, pada tahun 1996, Apple memutuskan mengakuisisi NeXT dan menjadikan sistem operasi NeXT Tab sebagai dasar pengembangan generasi berikutnya. Dengan kata lain, Steve Jobs secara otomatis bergabung kembali dengan Apple Inc. Kemudian, perkembangan macOS. macOS memiliki 4 versi yang berbeda, antara lain macOS Classic, versi sistem 1.0 pada tanggal 24 Januari 1984 sampai dengan versi macOS 9 pada tanggal 23 Oktober 1999. Kemudian yang kedua ada macOS X, versi Rhapsody 31 Agustus 1997 sampai dengan versi macOS X 10.7 20 Juli 2011. Kemudian ada OS X, versi OS X 10.8 25 Juli 2012 sampai dengan versi OS X 10.11 30 September 2015. Kemudian versi yang terakhir adalah versi macOS, yaitu versi macOS 10.12 20 September sampai 2016 sampai dengan versi macOS 13 24 Oktober 2022. Selanjutnya, kelebihan macOS. Yang pertama, penggunaan Unix menjadikan macOS memiliki tingkat kestabilan di atas OS lainnya. Yang kedua, eksklusivitas yang luar biasa menjadikan macOS lebih terjamin kualitas dan support untuk kedepannya. Yang ketiga, jauh lebih aman dari OS lain dari gangguan pembajakan, spyware, virus, maupun gangguan lainnya. Yang keempat, tampilan yang didesain khusus bagi MacBook menjadikannya tampak sempurna. Yang kelima, kemampuan backup yang baik dan dapat dilakukan secara otomatis. Yang keenam, dapat dijalankan pada semua sistem operasi secara virtual. Dan yang ketujuh, bisa digunakan untuk membuat dokumen dengan format PDF, HTML, MP3, dan lain sebagainya. Kemudian kekurangan macOS. Yang pertama, di balik semua keunggulan yang ditawarkan, ternyata macOS masih memiliki banyak kekurangan. Salah satunya adalah harga yang cukup tinggi, mengikat pihak Apple sendiri juga selalu memberikan harga tinggi pada semua produknya, termasuk juga sistem operasi macOS. Yang kedua, sistem operasi macOS memang lebih cenderung digunakan hanya pada keperluan desain grafis saja. Bahkan sistem ini tidak mensupport keperluan gaming. Yang ketiga, pada suatu komputer macOS tidak bisa digunakan bersamaan dengan sistem operasi lain. Tidak seperti Windows yang juga mampu menjalankan Linux meskipun dalam pengemasan virtual iBox. Yang keempat, pihak Apple sebagai pengembang juga tidak pernah memberikan lisensi kepada semua perusahaan yang ingin hardware-nya mensupport macOS, sehingga tidak bisa dirakit sendiri oleh siapapun. Selanjutnya, keterbatasan macOS. Yang pertama, keterbatasan perangkat keras. MacBook Pro dan iMac adalah perangkat Mac yang populer dan cenderung lebih mahal dibandingkan dengan laptop PC atau komputer desktop PC yang sejenis. Selain itu,
pilihan upgrade hardware pada perangkat Mac juga lebih terbatas. Yang kedua, keterbatasan software. Adobe Photoshop dan Adobe Premiere Pro memiliki fitur yang lebih terbatas pada versi macOS dibandingkan dengan versi Windows, ya walaupun sekarang sudah sangat banyak yang beralih ke DVR. Yang ketiga, kurang fleksibel. Sebagai contoh, macOS tidak memberikan opsi yang fleksibel untuk mengubah tampilan menu bar atau dock. Dan beberapa pengaturan sistem hanya dapat diubah dengan menggunakan terminal atau melalui file konfigurasi. Yang keempat, kompatibilitas. Misalnya, beberapa printer atau scanner mungkin tidak terdeteksi atau tidak bekerja dengan baik pada macOS. Dan beberapa aplikasi yang dirancang untuk Windows tidak berjalan pada macOS tanpa menggunakan emulator atau program kompatibilitas. Yang kelima, tidak mendukung game. MacBook kan bukan untuk gaming, kalaupun ada di macOS, mungkin terbatas di kualitas grafis atau fitur multiplayer-nya. Berikutnya ada fitur-fitur pada macOS. Yang pertama, AirPlay untuk Mac. Dengan fitur AirPlay yang ditingkatkan, kini mengakses AirPlay dari iPhone maupun iPad bisa terhubung secara display di MacBook. Selain itu, AirPlay untuk Mac juga berfungsi pada sesama perangkat Mac sehingga pengguna bisa menampilkan display AirPlay pada Mac satu sama lain. Yang kedua, ada FaceTime yang up to date. Apple juga mengupdate FaceTime terbaru pada macOS Monterey untuk membuat pengguna lebih mudah memakainya. Ada fitur Create a Link pada FaceTime sehingga orang-orang bisa bergabung pada panggilan FaceTime dengan mudah. Kurang lebih sama dengan aplikasi Zoom dan Google Meet. Selanjutnya, Memoji avatar beranimasi. Kini macOS Memoji bisa menjadi avatar. Untuk mengakses fitur ini, pengguna cukup pergi ke sistem preferensi atau sistem preferences, klik profil pengguna, dan Memoji bisa dipilih untuk dijadikan sebagai avatar. Selanjutnya ada fokus. Fokus berguna bagi pengguna untuk memfokuskan apa yang sedang mereka kerjakan tanpa ada gangguan dari notifikasi yang saat tersebut kurang penting. Selanjutnya ada Erase All Content and Settings. Fitur Erase All Content and Settings akan memudahkan pengguna yang ingin menghapus seluruh data atau full reset pada perangkat Apple mereka. Kini mereset perangkat Apple tak perlu sampai melalui proses install ulang perangkat lunak atau operating system dengan macOS Monterey. Yang terakhir ada Universal Control. Fitur penuh akses ini memudahkan pengguna dalam menggunakan satu mouse atau keyboard untuk digunakan beberapa perangkat Apple yakni Mac ataupun iPad. Jadi, bila pengguna memiliki pengaturan desktop dengan iMac, MacBook maupun iPad, mereka dapat mengontrolnya hanya dengan satu mouse atau keyboard. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa macOS adalah sistem operasi besutan Apple yang hanya berjalan di perangkat Mac saja. Keunggulan utama sistem operasi ini terletak pada sistem keamanan, di mana perangkat lebih kebal terhadap virus seperti malware. Selain itu, sistem operasi macOS juga memiliki tampilan antarmuka yang bersih, glossy, modern, dan sederhana. Desain seperti ini akan membuat pengguna lebih mudah dan nyaman ketika mengoperasikan perangkat Mac. Baik, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Kepada kelompok yang ingin bertanya, silakan bertanya. Baik, pertanyaan pertama berasal dari Grace Aprilia. Pertanyaannya, mengapa macOS tidak disarankan untuk dipakai bermain game? Jawaban dari kami yang pertama, perangkat Mac yang mahal. MacBook masih tergolong mahal dengan harga mulai dari 12 jutaan. Bagi gamer dengan budget terbatas, perangkat Mac jelas bukan perangkat pilihan untuk bermain game. Sekalipun punya budget di atas 10 juta, akan lebih bijak untuk membeli laptop gaming yang mampu menjalankan game-game terkini dengan maksimal. Kemudian alasan kedua, yaitu beberapa aplikasi untuk kebutuhan gaming tidak didukung oleh perangkat Mac. Salah satu aplikasi adalah DirectX 12 yang sayangnya tidak didukung di perangkat Mac. Kemudian alasan terakhir adalah sistem operasi macOS tidak dirancang untuk gaming. Alasan terakhir mengapa perangkat Mac tidak ideal untuk gaming karena Apple sendiri memang tidak merancang perangkat tersebut untuk bermain.
Target utama Apple adalah untuk perangkat Mac adalah penggunaan profesional di bidang kreatif. Karenanya, perangkat Mac sering dipilih untuk mengedit video atau membuat lagu oleh mereka yang ahli di bidangnya. Perangkat Mac tidak dipasarkan untuk gaming. Pertanyaan selanjutnya berasal dari Imelda Wilson. Apa hal yang paling khas atau istimewa dari program macOS yang kalian pelajari? Kelebihan utama dari sistem operasi macOS adalah memiliki tingkat keamanan yang kuat. Seluruh aktivitas pengguna akan dilindungi oleh fitur security dan privacy tingkat tinggi. Dibandingkan dengan Windows selaku pesaing utamanya, sistem keamanan macOS terbilang lebih unggul dan lebih kebal terhadap serangan virus. Pertanyaan terakhir berasal dari Rifda Sobira. Pertanyaannya, dari banyak kelebihan macOS yang dipresentasikan, saya tertarik dengan satu kelebihan yang mengatakan bahwa macOS jauh lebih aman daripada operating system lain dari gangguan pembajakan seperti spyware, virus, maupun gangguan lainnya. Apa yang mendasari bahwa macOS memang aman? Apakah ada program yang dirancang khusus oleh macOS sehingga membuat berbeda dari operating system lain? Jawaban dari kami, alasan yang pertama adalah karena Apple menggunakan Unix untuk membangun macOS. Unix adalah sistem operasi multitasking dan multi-user bertenaga yang awalnya dikembangkan di AT&T Bell Laboratories. Unix terkenal memiliki sejumlah fitur keamanan dan stabilitas yang tinggi. Kemudian, proteksi sumber daya sistem dan data pengguna dengan aplikasi Sandbox. App Sandbox adalah teknologi kontrol akses yang disediakan dan diterapkan macOS di tingkat kernel. Fungsi utama Sandbox adalah menahan kerusakan pada sumber daya sistem dan data pengguna jika pengguna menjalankan aplikasi yang berbahaya. Alasan selanjutnya adalah karena komputer Mac dilengkapi dengan beberapa fitur berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk melindungi informasi sensitif dan menjaga sistem. Kemudian Apple juga menggabungkan fitur keamanan bawaan yang terkait dengan kategori seperti keamanan perangkat keras, keamanan sistem, enkripsi dan perlindungan data, keamanan aplikasi, dan keamanan layanan. Fitur-fitur ini menyediakan lapisan perlindungan tambahan untuk mengurangi permukaan serangan, melindungi data, dan membantu mencegah insiden keamanan cyber. Kemudian, yang membedakan dan membuat macOS lebih aman dibandingkan sistem operasi lainnya adalah macOS menggunakan autentifikasi sistem root, seperti pada distro Linux. Hal ini membuat sistem secara default tidak bisa mengizinkan penginstalan aplikasi apapun di luar dari App Store, yang membuat sistem operasi macOS terhindar dari kemungkinan masuknya virus melalui aplikasi ilegal. Baik, itulah tadi hasil presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Dia memang bukan untuk ku tolong.